Siap, sebentar. Sudah bisa saya screen, Kak In? Udah ada belum? Sudah, Kak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Kak. Jadi hari ini ada 2 materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, saya akan menyampaikan mengenai materi literasi UTBK atau selanjutnya STA apa ya? Ada yang tahu? Oh, SNBT sekarang. Jadi bukan UTBK. Sekarang berubah namanya jadi SNBT. Sebenarnya sama, cuman beda di namanya aja. Nah, di UTBK itu ada namanya tes skolastik atau materi literasi bahasa Indonesia. Suaranya pelan, apa masih pelan? Sekarang sudah kencang, Kak. Halo? Oh, udah. Nah, kita perkenalan dulu ya, apa itu tentang literasi. Nah, eh, TPS itu tes yang mengukur kemampuan kognitif yang mencakup penalaran umum, pemahaman bacaan dan tulisan, pengetahuan dan pengetahuan umum, serta kuantitatif. Jadi di UTBK itu banyak ya dinilainya. Tapi untuk literasi itu tentunya kita fokus ke bacaan sama tulisan. Nah, untuk penalaran umum itu biasanya ada 3 jenis soal, yaitu kesesuaian pernyataan, simpulan logis, dan penalaran analitik. Jadi untuk di semua tes tuh pasti yang di tesnya itu penalaran logisnya, gimana kita cara menyimpulkan suatu kalimat paragraf itu secara cepat gitu. Jadi pasti semua tes itu mau tes kedinasan, tes masuk kampus atau tes apa pasti yang di tesnya itu tentang simpulan logis gitu. Jadi kalian jangan heran kenapa sih ada terus, karena yaitu tujuan bahasa Indonesia itu untuk di literasi itu ya kita untuk lebih cepat dalam membaca, menara logisnya lebih diasah gitu. Nah, lanjut ya, udah tahu ya apa itu TPS atau SNBT bahasa Indonesia. Nah, ini apa itu literasi bahasa Indonesia? Jadi, literasi bahasa Indonesia adalah tes yang digunakan untuk menguji kemampuan kamu dalam memahami esensi suatu bacaan serta menganalisis argumen yang ada di dalamnya. Tes ini juga akan menguji kemampuan memahami makna yang tersurat dan tersirat dalam kalimat paragraf serta keseluruhan teks sebagai satu kesatuan. Nah, bedanya kita untuk mau masuk perguruan tinggi, terus kita mau masuk universitas yang kita pengen, terus kita harus tes SNBT ini atau UTBK atau banyak banget ya sekarang atau TPS ini kita tuh uh, bukan untuk menalar logis di luar nalar. Maksudnya kita gak boleh di materi ini gak boleh secara apa ya tiba-tiba mengambil kesimpulan atau hipotesis secara cuma-cuma, tapi kita harus di dalam tes ini banyak baca gitu. Apalagi di TPS itu soal-soalnya panjang-panjang, lebih panjang-panjang dari soal yang lain. Sebenarnya sama aja sih, cuman di UTBK itu yang menyebabnya itu di soalnya karena ngabisin waktu banget gitu. Makanya di sini katanya kita harus memahami setiap kalimat paragraf untuk dalam makna tersirat dan tersuratnya. Maksudnya jadi si jawabannya itu nggak akan beda jauh gitu dari si paragraf itu, dari kalimat itu atau teks yang disajikan. Jadi nggak akan di luar itu gitu topiknya. Beda sama tes kedinasan atau tes lainnya gitu yang emang sulit gitu. Tes bahasa Indonesianya kita harus nalar logis tuh benar-benar kan di luar kepala gitu. Kita harus tanggap gitu, cepat atau tanggap dalam menyimpulkan sesuatu. Tapi di TPS ini kita harus mikirnya secara logis tapi dari soal dulu gitu. Oh, ini misalnya dalam soal TPS itu tentang apa ya? Mengulang misal historis COVID. Nah, berarti apa nanti soalnya itu seputar COVID gitu, nggak akan mungkin seputar rumah sakit yang disediain enggak, tapi misalnya sejarah adanya kayak gimana, mulainya kayak gimana, pasiennya seberapa banyak, korban jiwanya, pasti yang kayak gitu. Itu contohnya. Kita lanjut ya. Nah, ada beberapa tips yang bisa kamu terapkan saat mengerjakan subtes literasi bahasa Indonesia, yaitu yang pertama, dahulukan membaca soal yang sedang ditanyakan. Nah, misalnya dalam soal TPS yang ditanyainnya, tentukan judul. Berarti kalian harus baca semuanya dulu kan, tapi cari aja ide gagasannya. Misal
apa ya? Cara membudayakan sampah plastik atau mengulangi sampah plastik. Nah, itu kan masih hipotesis ya, masih ditentukan gitu judulnya. Nah, baca dulu judul setiap paragrafnya, inti kalimatnya, apa aja yang dibahas. Kalau misalnya sudah sesuai menurut kalian, nah itu berarti jawabannya. Jadi emang di TPS ini baca paragrafnya berulang karena si soalnya minta apa sih, atau misalnya si soalnya minta apa yang tidak koherensi dari paragraf tersebut. Nah, cari yang tidak sesuainya apa, yang tidak tepatnya apa. Yang kedua, garis bawahi kata kunci yang dianggap penting dalam teks. Tadi misal tentang menanggulangi sampah plastik atau membudayakan. Berarti apa yang dicarinya? Berarti misal manfaatnya tuh bisa jadi apa, hasilnya bisa jadi apa. Nah, itu bisa di garis bawahi kata kuncinya. Yang ketiga, gunakan teknik membaca skimming, yaitu cara cepat untuk menemukan ide pokok atau simpulan dari sebuah teks. Nah, skimming itu sebenarnya buat semua tes ya, bukan untuk TPS saja. Membaca cepat itu jadi kalian baca intinya aja. Maksudnya intinya tuh misalnya paragraf pertama kalian baca, terus misalnya ada 6 paragraf nih, banyak banget kan. Nah, baca aja paragraf pertama, yang di tengah dan akhir. Dari situ bisa ketahuan apa intinya, apa yang dipengen, apa yang dicari, kayak gitu. Terus yang keempat, gunakan teknik membaca cermat untuk membaca soal yang menanyakan informasi dari sebuah paragraf. Nah, ini maksudnya kayak tadi. Misal yang ditanyakan simpulan atau judul, berarti kalian harus nyari apa? Kalau judul, berarti kalian harus baca dulu keseluruhan, baru kalian bisa nentuin temanya, nah baru judulnya ketemu. Kalau simpulan, berarti kalian harus menyimpulkan dulu kan dari paragraf awal sampai akhir. Kayak gitu. Atau misal carilah kalimat atau kata yang tidak efektif. Nah, berarti kalian cari tuh kata yang sedikit menyeleneh misal, atau ini tuh nggak efektif, ini tidak sesuai tata bahasa Indonesia. Nah, kalian bisa buletin, itu bisa jadi jawabannya. Terakhir, perbanyak kosakata di KBBI dan tambah pemahaman tentang PUEBI dan EYD. Nah, kenapa? Karena di tes TPS Bahasa Indonesia ini, di literasi ini, pasti yang disorotinya tuh ejaan. Gimana pengetahuan kita tentang ejaan, tentang tata kata bahasa Indonesia banyak kan, ada kata kerja, itu kita harus tahu gitu, ada berapa kata ya terus biasanya di TPS itu ada, misal eh, kata yang menggantikan orang ketiga adalah, misal dalam kalimat ini kata pengganti adalah, biasanya kayak gitu. Terus syairi juga termasuk ejaan, ada di materinya. Nah ini tuh materi TPS tuh sebagian uh, inti dari TPS-nya tuh ini. Pertama ada paragraf, kalimat, yang kedua koherensi dan kohesi, yang ketiga ejaan, yang keempat menyimpulkan isi atau judul. Nah ini sebenarnya Indonesia itu banyak ya materinya, cuman ini tuh karena kita tentang literasi, jadi kita fokus ke ini. Paham kan maksud literasi apa ya? Nah, kita lanjut. Nah, pertama ada materi gagasan utama. Kalian jangan bosan tentang gagasan utama, karena gagasan utama itu pasti paling disoroti di bahasa Indonesia. Pertama itu tadi, biar kalian itu bisa baca cepat, biar bisa menyimpulkan secara cepat. Penalaran logis kalian itu diasah gitu di gagasan utama itu. Pengertiannya dulu ya, gagasan utama adalah pernyataan yang menjadi inti dari suatu pembahasan. Biasanya gagasan utama terletak pada kalimat utama yang ada pada awal dan simpulan paragraf. Tapi ada juga paragraf yang gagasan pokoknya terletak di awal dan simpulan sekaligus. Jadi maksudnya gagasan utama itu biasanya ada di awal, di akhir, dan ada campuran. Maksudnya campuran itu bisa ada di tengah atau di awal, di akhir. Nah, gagasan utama itu mudah kita cara menentukannya gitu. Kalau misalnya kita udah tahu kuncinya itu, nah itu berarti inti dari pokok paragrafnya. Gagasan utama yang terletak di awal itu disebutnya deduktif, di akhir kalimat induktif, dan di awal dan di akhir atau campuran itu disebut deduktif induktif. Nah, gagasan pokok juga ada yang terletak di si. Nah, ini tentang gagasan ya. Jadi buat kawan-kawan yang pengen mantap gitu ya di tentang literasinya, kalian pahamin aja dulu tentang gagasan utama itu apa sih, gimana sih, contoh-contoh soal gagasan utama tuh biasanya kayak gimana. Nah, kalian kalau misalnya diasah di sini, literasi kalian pasti bagus. Nah, ini ada contoh soalnya ya. Coba, ini kecil ya, contoh soal kecil. Maksudnya kalau di soal aslinya tuh pasti bakal lebih panjang, itu bakal ada rentang 1-3 paragraf atau 1-6 paragraf gitu. Kalian jangan heran karena emang TBK itu atau TPS
tes bahasa Indonesia itu pasti panjang-panjang itu soalnya. Apalagi tapi soal itu bisa mencakup 1-5 soal atau 1-3 soal gitu rentan soalnya. Nih, ini ada contohnya kayak gini. Adanya mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi atau TIK di sekolah sangat membantu masyarakat melek teknologi. Terbukti anak-anak usia di sekolah dasar sudah banyak yang mampu mengoperasikan komputer. Sayangnya, mata pelajaran ini dianggap tidak penting oleh sebagian besar orang tua murid. Akibatnya, anak-anak tidak memahami penjelasan guru di sekolah dan selalu mendapat nilai rendah. Nah, pokok pikiran yang dapat ditemukan dari paragraf ini adalah, jadi pokok pikiran itu sama aja kayak gagasan utama ya. Ada yang mau jawab gak ini jawabannya apa? Coba boleh sok baca dulu. Ada yang mau jawab? Oh, ini ada yang chat. Jawabannya D. Yang lain, ada yang mau jawab? Pokok pikiran. Coba gagasan utama. Ada yang mau jawab lagi? Cuma satu orang. Aulia. Iya, jawabannya A ya. Yang D itu kok kurang tepat ya. Yang D ini simpulan malah jadinya. Kalau ini termasuk simpulan. Yang D itu orang tua menganggap pelajaran TK tidak terlalu penting bagi anak-anak. Ini bisa jadi simpulan. Kalau gagasan utama itu pasti adanya di awal atau di akhir gitu. Tapi untuk yang D ini termasuk simpulan karena pada akhirnya untuk TIK ini simpulannya orang tua itu enggak enggak ini gitu, nggak terlalu mendukung dengan ya pelajaran TIK membantu mendukung masyarakat yang lebih melek teknologi ini ya, ada di awal. Udah pada paham ya? Ya mantap ya, yang udah jawab itu udah pada pinter. Kita lanjut ya, karena materinya ada 2. Nah, terus pasti ada tentang kalimat, di semua tes pasti kalimat masuk, tapi kalimatnya itu kayak gimana dulu gitu, kita ke definisinya dulu ya. Kalimat adalah susunan beberapa kata atau klausa yang bisa diperlukan dilengkapi dengan kata hubung atau konjungsi. Kalimat sangat berperan penting dalam hal komunikasi karena kalimat berfungsi untuk menyampaikan sebuah informasi dan menggambarkan perasaan seseorang. Jadi kadang nih kalimat itu kalau di chat katanya kita kan nggak tahu ekspresi orangnya. Terus kadang kalau di kalimat, kalau di chat tuh kan kalau kita lagi chat panjang nih, gimana sih ini titik komanya aku nggak ngerti, ada kan kawan yang kayak gitu, jadi kita tuh Kak, suaranya putus-putus, kalimat Kak. itu dalam online atau lisan juga harus diperhatikan gitu kan. Misalnya kita ngobrol, coba ulangi lagi. Nah makanya kalimat itu penting gitu, mau diterapin buat secara langsung atau tidak langsung. Kalau tidak langsung masih putus-putus nggak? Halo, sekarang lancar nggak? Agak lancar, Kak. Jadi agak putus. Sekarang masih putus-putus nggak? Aman, Kak, aman. Coba ya. Nah, jadi pentingnya kalimat itu baik dalam lisan atau tidak lisan yang tertulis itu penting ya. Kita harus memperhatikan gimana konotasi. Konotasi itu kan misalnya nada tinggi, nada rendah kita gitu. Kalau langsung, kalau konotasi yang tinggi berarti lagi marah. Tapi kalau di chat kita kan nggak tahu. Nah, bisa di chat itu pakai tanda atau ejaan, tanda seru misal kayak gitu. Nah, untuk materi kalimat ini, nah, jadi dalam soal itu bisa aja cuman 2 yang muncul, misal cuman majemuk sama kalimat tidak langsung misal. Jadi nggak akan semua yang muncul gitu karena terlalu banyak. Nah biasanya efektif juga selalu masuk. Nah kalau efektif tuh kayaknya udah pada tahu ya kayak gimana. Efektif itu tidak ada pengulangan, tidak ada subjek yang sama, tidak ada sinonim. Jadi efektif itu benar-benar to the point lah ya, kalau misalnya bahasa simpel atau sekarangnya. Jadi kalau misalnya kalimat yang rancu itu sudah termasuk tidak efektif. Nah untuk kalimat aktif sama pasif tahu kan, aktif sama pasif itu kalimat tidak atau sedang dilakukan. Misal ibu sedang memasak di dapur, jadinya ibu tidak memasak di dapur kayak gitu. Tunggal itu contohnya kayak gini, saya membaca, bersusun jadinya gini, saya membaca buku, kakak menulis diary kayak gitu. Kalau majemuk juga sama,
ada 3 subjek, ada 3 atau 2 subjek atau aktivitas yang sama, misalnya kayak gini. Adik sekolah, kakak les, ibu menjemput adik, kayak gitu. Kalimatnya nggak sama tapi aktivitasnya sama gitu. Mereka aktivitasnya keluar rumah. Biasanya majemuk tuh kayak gitu. Langsung tidak langsung gampang ya, langsung tidak langsung itu tandanya ada yang kayak gini. Ada yang kayak gini. Yang kayak gitu. Nah, kalimat tidak langsung tuh kayak gitu. Terus induk kalimat sama anak kalimat itu misalnya kalau anak kalimat itu ada konjungsinya, kalau induk kalimat itu inti kalimatnya, misal kayak gini. Ayah membaca koran. Sedangkan ibu belanja di pasar. Nah, anak kalimatnya itu ibu sedang belanja di pasar karena ada kata sedangkan. Itu tuh konjungsi. Kalau induk kalimat itu inti dari kalimatnya yang tadi. Ayah membaca koran. Jadi kalau induk kalimat itu nggak ada konjungsinya. Kalau anak kalimat itu ada konjungsinya. Nah, contoh soalnya kayak gini. Bisa jadi kayak gini ya. Obat mujarab ini memiliki berbagai khasiat seperti melancarkan peredaran darah, titik-titik, nafsu makan dan meningkatkan stamina pria. Katanya berimbang yang tepat untuk mengisi kekosongan pada kalimat di atas ialah, coba ini jawabannya apa? Ini yang titik-titik. Ini jadinya harus jadi kalimat yang sempurna. Ya betul ya. Jawabannya C, udah pada pintar. Nah biasanya untuk kalimat tuh kayak gini, atau bisa jadi tadi yang ditanyain itu kalimat efektifnya kayak gimana, kalimat pasifnya itu seperti apa, kalimat aktifnya seperti apa. Gampang ya untuk soal kalimat. Lanjut. Nah ini materi kohesi dan koherensi agak susah ya, maksudnya kita harus baca berulang dan contoh soalnya tuh emang agak bikin mikir gitu. Semua soal juga sebenarnya bikin mikir sih. Nah kita ke pengertiannya dulu ya. Kohesi adalah keseserasian hubungan antara unsur yang satu dengan unsur yang lainnya dalam wacana sehingga tercipta pengertian yang apik atau koheren. Jadi maksudnya keserasian ini, jadi serasi gitu, topik gitu. Jadi harus topiknya satu itu aja. Kalau tentang COVID berarti COVID. Kalau misalnya tentang budaya tanaman organik berarti tentang itu, gak boleh yang lain gitu. Tentang pembangunan di kota berarti harus itu terus gitu kalimatnya, tiap paragrafnya. Nah, tadi sampai kohesi atau kesatuan dalam paragraf dapat terjadi jika kalimat-kalimat yang termuat di dalam paragraf tetap dikendalikan oleh gagasan utama nih. Kuncinya ada di gagasan utama. Jadi si gagasan utama itu kunci dari koherensi dan koherensi. Kayak tadi contoh soal tentang TIK. Awalnya tentang TIK, berarti akhirnya juga harus tentang TIK. Akhirnya simpulannya bahwa orang tua itu tidak setuju juga atau nggak peka gitu kan terhadap materi TIK-nya. Pada suatu paragraf dapat termuat beberapa gagasan tambahan, tetapi gagasan tersebut tetap selalu dikendalikan oleh gagasan utama. Jadi intinya koherensi dan koherensi itu kuncinya ada di awal atau bisa di akhir paragraf gitu. Kohesi merupakan peraturan secara rapi kenyataan dan gagasan fakta dan ide menjadi suatu untaian yang logis sehingga mudah memahami pesan yang dihubungkan. Koherensi atau kepaduan pada suatu paragraf dapat terjadi jika kalimat-kalimat yang termuat di dalam paragraf berupa kalimat yang logis dan berkaitan satu sama lain dalam mendukung gagasan utama tersebut. Jadi dalam gagasan utama itu di paragraf kedua, ketiga, dan seterusnya itu harus nyambung gitu kan. Gak boleh yang di luar topik gitu maksudnya. Jadi dari kunci gagasan utama itu berarti kalimat selanjutnya itu harus nyambung gitu, gak boleh gak nyambung. Itu tentang koherensi dan kohesi. Nah contoh soalnya biasanya kayak gini. Nah contoh soalnya pasti panjang-panjang. Kelihatan nggak? Nah langsung aja ya nih ke contoh soalnya. Nih diwarnain dulu biar kelihatan. Nih yang nomor 1 ya contoh soalnya. Ini tentang kohesi dan koherensi. Susah. Kelihatan nggak? Yang tentang koherensi dan koherensi soalnya. Kelihatan ya? Nah, biasanya contoh soalnya tuh kayak gini.
Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap dulu nih. Ini ada 3 paragraf ini tentang COVID nih. Jadi berarti pernyataan benar salahnya itu harus dibaca gitu nih. Jawabannya kayak gini. Kongsi dagang pemerintah Belanda menggunakan sisa David and Fair untuk menguasai wilayah Nusantara. Benar apa salah? Baca lagi. Oh ini ada di paragraf pertama gitu. Terus ini tentang Kerajaan Mataram. Dibaca lagi. Ini campur ya. Ini si Kapro. Oh ini maaf. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, kita masih menyimpan beberapa pertanyaan lagi. Halo. Suaranya ini ya. Oh udah. Nah ini biasanya koherensi dan koherensi kayak gini. Intinya bakal dicari benar apa salahnya pernyataan dari ketiga paragraf ini, mana sih yang benar, mana yang salah, kayak gitu. Ngerti ya? Nah ini pembahasannya karena ini agak panjang. Nah jadi yang A itu katanya benar, pernyataan B-nya itu salah, C-nya itu benar, D-nya itu salah, E-nya benar. Pembahasan. Pernyataan kedua salah karena pembagian wilayah terjadi karena strategi David and Empire pemerintah Belanda, bukan perluasan daerah kekuasaan. Jadi kayak gitu. Untuk koherensi dan koherensi. Jadi setiap paragrafnya dibaca, pernyataan benar salahnya tuh nanti ada di soal atau ditanyakan di soal. Ngerti ya? Kita lanjut ke ejaan atau bacaan. Nah, ejaan tuh bahasa Indonesia tanda baca itu udah banyak ya. Kalau penulisan huruf itu ada kapital, miring, terus tanda baca itu ada koma, titik, kata hubung, titik dua, titik koma, terus ada tanda tanya, ada kurung, terus ada penulisan kata serapan, ada imbuhan, preposisi, partikel, singkatan bahasa asing. Imbuhan preposisi partikel itu kayak gini, kean, dian, me, yang kayak gitu. Kalau bahasa asing itu biasanya ada di biologi, banyak di biologi penggunaan bahasa asing, misalnya tumbuhan mawar jadinya pakai bahasa apa kayak gitu. Indonesia juga banyak, biasanya di istilah-istilah dokter kayak gitu. Kalau bilang A juga penyebutan sama penulisannya beda kan. Kalau misalnya penyebutan untuk orang berarti apa? Misal penyebutan untuk hewan tuh kayak gimana? Berarti kalau hewan kan disebutnya ekor. Kalau misalnya untuk kertas berarti helai kayak gitu. 1 helai, 2 helai kayak gitu. Ini untuk ejaan sama tanda baca. Nah, contoh soalnya kayak gini. Benda sejarah yang berhasil dikumpulkan tahun 1997-1963 adalah sebanyak 14 buah. Saat ini semuanya sudah diamankan di museum. Tanda baca ini strip yang menjadi penanda tahun di kalimat di atas merupakan jawabannya apa? Ayo. Ini tentang ejaan ya. Ada bisa jawab? Sok baca lagi. Yang ditanyainnya stripnya. Betul. Hingga ya. Jadi dibacanya tuh kalau di ejaan tuh soalnya jadi kayak gini. Tahun 1957 hingga 1963. Nah, untuk ejaan udah pada pinter ya. Jadi kalau di awal tuh harus ada kapital, di akhir harus ada titik. Kalau misalnya belum ada titik sama kapital berarti itu belum jadi kalimat yang sempurna. Nah, 2 materi lagi. Nah, terus ada simpulan. Nah, simpulan ini biasanya hadir juga sesudah gagasan utama. Biasanya soal gagasan utama beres, langsung si soalnya itu minta simpulan. Nah, kita ke pengertiannya dulu. Simpulan adalah sesuatu yang disimpulkan atau diikatkan. Hasil menyimpulkan kesimpulan. Simpulan bisa didefinisikan sebagai pendapat atau gagasan akhir dari suatu teks, uraian bacaan, dan sebagainya. Simpulan bisa berubah lisan maupun tulisan. Dalam membuat simpulan, kamu harus membaca atau memahami terlebih dahulu gagasan utama dalam bacaan itu apa. Misalnya, kamu diminta menentukan simpulan paragraf. Nah, hal yang harus dilakukan adalah pahami keseluruhan bacaan, diawali dengan menemukan kalimat utamanya. Hal itu karena simpulan harus mencerminkan keseluruhan isi paragraf. Nah, jadi untuk simpulan itu mudah ya. Kalau gagasan tadi kita harus tentukan di awal. Oh ini tuh gagasannya tentang ini sampai titik udah. Kalau simpulan harus mewakili semua tentang paragraf. Kayak tadi contoh soalnya ambil sampel yang tentang TIK itu. Nah akhirnya menyimpulkan bahwa sayangnya orang tua itu kurang mendukung tentang mata pelajaran TIK kayak gitu. Kayak gitu ya, simpulan itu intinya harus mewakili semua tentang isi paragraf atau kalimat. Paham ya? Nah, ini
ada cara penarikan kesimpulannya. Pertama, generalisasi. Nah, ini tuh cara yang umum. Adalah cara menarik kesimpulan secara umum menggunakan informasi-informasi khusus sedemikian sehingga bisa mewakili seluruh informasi dalam teksnya. Misalnya tentang bencana tsunami. Nah, kalau dari paragraf 1, 2, ada 3 paragraf. Pertama, misal tentang kejadian tsunami-nya dulu. Yang kedua, tentang penyebabnya, sebab akibat. Yang ketiga, penanggulangannya. Berarti kesimpulannya apa? Yang umum. Berarti sebab akibatnya yang disimpulkan. Kayak gitu ya. Terus yang kedua ada analogi, adalah cara menarik kesimpulan dengan membandingkan informasi-informasi khusus yang memiliki banyak persamaan. Contohnya, misalnya ada teks tentang makanan fast food sama junk food. Fast food sama junk food kan sebenarnya beda. Nah, dicari itu yang miripnya apa, yang bedanya apa. Jadi misalnya kesimpulan dari junk food sama fast food, kalau junk food itu misalnya bla bla bla, kalau fast food itu bla bla bla. Nah, itu simpulan yang membandingkan. Nah, lalu menggunakan fakta yang berupa sebab sampai muncul simpulan berupa akibat. Oleh karena itu, cara ini disebut dengan sebab akibat. Nah, kalau yang kausal itu contohnya apa ya? Misal sekarang yang lagi booming itu penculikan anak. Nah, penculikan anak berarti dicari tuh dalam paragrafnya sebabnya tuh apa, akibatnya itu apa. Misal penyebabnya itu dalam simpulannya kita bisa narik kalau penyebabnya itu anak-anak mainnya terlalu jauh. Nah, akibatnya orang tua tidak dapat memantau anak-anak secara dekat kayak gitu. Itu sebab akibat. Udah pada bisa ya? Tapi yang seumum itu yang sering kita ketemuin itu cara kesimpulan generalisasi karena itu gampang, kita tinggal nyimpulin secara umum aja gitu, yang umum-umumnya. Ini contoh soalnya. Pembangunan dan aktivitas manusia juga turut mengancam keberadaan penyu. Penyu bertelur di pinggir pantai. Di sisi lain, aktivitas manusia di pantai terus meningkat. Penyu jadi bingung mencari tempat untuk bertelur. Lama-kelamaan, tempat tinggal penyu akan hilang. Coba, simpulan paragraf di atas adalah, ada yang bisa jawab tentang menyimpulkan? Jawabannya apa? Ada yang chat. Ya, pinter. Jawabannya C ya. Jadi simpulannya ini. Pembangunan dan aktivitas manusia yang terus meningkat bisa menghilangkan tempat tinggal penyu. Udah ya, mau ini simpulan itu. Jadi kawan-kawan harus bisa bedain ya. Kalau gagasan utama itu inti dari paragraf, inti dari kalimat yang ingin disampaikan. Kalau simpulan itu mewakili semua isi paragraf. Ingat ya, mewakili. Berarti inti dari, sebenarnya sama, cuman mewakili itu berarti setiap paragrafnya harus ada yang disampaikan. Terakhir, kita ke cara menentukan judul. Nah, ini cara menentukan judul juga biasanya ada di soal setelah gagasan simpulan. Misal ada, atau bisa juga ada di awal gitu. Misalnya ada paragraf 6 atau 3 gitu. Banyak pokoknya. Judulnya belum ada. Nah, biasanya soalnya kayak gini. Judul yang tepat untuk teks di atas adalah, judul yang tepat untuk paragraf di atas adalah kayak gitunya, penarikan kognitifnya untuk peserta yang ikutnya itu sejeli apa sih kita gitu, sepeka apa sih kita dalam bacaan tersebut, apakah kita langsung ngeh untuk temanya, apakah kita langsung connect, oh ini tuh judulnya ini ternyata, walaupun judulnya belum ada gitu. Nah, ini caranya ya. Baca teks secara seksama dan perhatikan topik atau pembahasan yang muncul berulang-ulang dalam teks. Misal tadi tentang TIK berarti apa? Keunggulan TIK. Misalnya tadi tentang penyu. Tempat tinggal penyu hampir punah, bisa kayak gitu. Yang kedua, kalimat utama adalah gagasan utama, inti atau isi paragraf. Gagasan utama teks itu tema teks judul. Jadi ini cara nentuinnya ya. Kita baca dulu kalimatnya, terus kita nemuin gagasan utama intinya, terus kita dalam paragraf itu nemuin gagasan utamanya, terus kita ini tuh kayak skema lah ya. Terus kita bisa nentuin temanya, terus bisa ada nentuin judulnya. Jadi pertamanya kita baca kalimatnya dulu perlahan, terus gagasan utamanya ditemuin, terus setiap paragrafnya kita baca, terus kita bisa tahu temanya apa, bisa deh ditentuin judulnya. Nah,
dengan menemukan ide pokok pada kalimat utama di paragraf pertama, biasanya judul dari teks ini terdapat pada kalimat yang ditandai dengan verba definitif. Seperti kata yaitu, adalah, merupakan, ialah, dan lain-lain. Dengan membaca keseluruhan teks tersebut, dapat kemudian menyimpulkannya. Nah, untuk soal ini, saya nggak ini ya, karena terlalu banyak sampaikan. Nah, contohnya kayak gini lah ya. Di sini taruh ada 3 paragraf, tapi ada 7 kalimat. Nih, ini ya, spoiler, ada 7 kalimat. Nah, contoh biasanya kayak gini. Judul yang paling tepat untuk menggambarkan isi dari teks di atas adalah kayak gini. Nanti kalau misalnya udah dibaca semuanya, bisa dijawab kayak gitu. Ada yang tanyain dulu nggak? Untuk materi literasi ini udah beres. Nah, di sini kawan-kawan, pokoknya harus bisa bedain antara cara menentukan judul itu kayak gimana, menentukan gagasan utama itu kayak gimana, menentukan simpulan itu seperti apa. Kita harus memperhatikan ejaan, kalimat yang sempurna itu kayak gimana. Terus kepaduan dalam paragraf itu kayak gimana, pernyataan benar dan salah itu seperti apa. Udah pada tahu ya? Kalau udah, saya mau lanjut sama tanyain dulu. Ada yang mau tanyain dulu? Kan nanti PPT-nya dibagi di grup gak? Biasanya sama Kak Isa nanti dibaginya. Ada yang tanyain? Gak ada ya? Lanjut dulu. Lanjut ke materi TWK. Nah, sebenarnya untuk materi TWK ini nggak beda jauh, cuman cara apa ya? Bukan cara, soalnya lebih meningkat gitu. Soalnya lebih meningkat, bacaannya meningkat, dan kita lebih fokusnya ke bahasa Indonesianya. Kalau misalnya di TPS kan di sini kita kebacaan tentang bagaimana yang mau ikut tes itu jeli gitu kan. Bahasa Indonesianya masih tingkat atas, tapi nggak susah gitu. Beda sama nanti yang TWK. TWK itu literasinya kita kayak yang TIU gitu. Kita harus nalarnya cepat. Kita harus menyimpulkan secara cepat, membaca cepat, sama aja sih. Cuman bedanya nanti disebutin. Lanjut ya. Berarti ini udah beres. Pindah PPT ya. Pindah PPT dulu. Bentar ya. Kita pindah PPT yang TWK. Nah, nih. Kita lanjut ke TWK. Udah pada tahu belum tentang TWK itu apa? Coba. Boleh di chat. Coba TWK itu apa? Nah, ada tes wawasan kebangsaan. Nah, bedanya nih, saya sebutin ya bedanya. Kalau di tadi TPS, literasi bahasa Indonesia-nya itu kita mengulang pelajaran tentang dari SD, SMP, kita literasinya mengulang hal yang udah dipelajari sebelumnya. Kita diukur tuh dalam TPS tuh. Nah, kalau TWK itu tentang wawasan kewarganegaraan kita seperti apa. Apakah kita sudah menguasai bahasa Indonesia apa belum? Apakah kita sudah jeli dalam bacaannya belum? Kayak gitu. Lanjut ya. Nah, tes bahasa Indonesia bukan untuk mengetahui seberapa cepat kemampuan membaca, namun mengenai tulisan bacaan. Nih, kalau tadi di TPS kita simpulkan secara cepat juga. Nah, beda kalau di TWK itu katanya kita harus memahami bacaan secara perlahan. Seberapa seberapa sih rentan penilaian kita dalam bahasa Indonesia, seberapa poin kita sih dalam bahasa Indonesia. Nah, itu tujuan TIU ya. Biasanya akan terdiri dari 3 paragraf atau lebih. Pada tes TWK, materi tes bahasa Indonesia, peserta diharapkan dapat mengerti isi atau topik dari bacaan, permasalahan yang ada dalam wacana tersebut, inti dari paragraf tersebut bagaimana. Gak beda jauh kan ya sebenarnya sama tadi TPS. Cuman bedanya di sini kita harus fokus ke bacaannya seperti apa. Nah, ini materinya. Ya beda jauh ya. Bedanya kalau di TWK itu baku dan tidak bakunya sangat disorot karena penggunaan bahasa Indonesia secara kedinasan itu, secara dinas itu yang disorotnya bahasa kita kan, penyampaian kita secara lisan dan tidak lisannya, pengenalan kita secara baku itu seperti apa, obrolan kita dalam sekolah itu kayak gimana. Nah, TWK itu yang ditesnya fokusnya ke sini sebenarnya. Lanjut ya, untuk gagasan itu gak beda jauh sama ya. Nah, cuman bedanya ini
ada istilah lain. Nah, tadi kan di contoh soalnya ada pikiran pokok. Pikiran pokok yang sesuai dalam paragraf di atas. Nah, istilah lain gagasan utama ini ada 5. Jadi kawan-kawan jangan heran kalau misalnya, loh tadi kan yang dibahas gagasan, kok yang ditanyain pikiran. Nah, ini ada 5. Ada 5 istilah lain dari gagasan utama. Yang pertama gagasan pokok atau utama. Yang kedua ide pokok atau ide utama. Yang ketiga pikiran pokok atau utama. Yang keempat inti paragraf atau inti masalah. Yang kelima topik utama. Jadi kawan-kawan kalau bingung gitu, kan yang dipelajarin tentang gagasan, kok yang keluarnya ide pokok, itu sebenarnya sama aja gitu. Pengertiannya sama, kita harus nyari gagasan utama dari paragraf tersebut. Ngerti ya? Nah, ini kita langsung ke contohnya karena tadi nggak ada contoh. Nah, di sini contohnya kayak gini katanya. Jalanan dari Mampang hingga Kuningan selalu dipenuhi kendaraan. Setiap pagi hingga sore hari banyak pengendara yang melewati jalan ini. Mereka biasanya adalah para pekerja kantoran. Tak hanya mobil dan motor, kendaraan besar seperti bus, truk, dan mobil besar lainnya juga turut meramaikan dan membuat bising. Hal ini terjadi karena jalan ini sangat strategis dan dipenuhi banyak ruko-ruko juga di perkantoran. Nah, simpulan gagasan utamanya ini. Jalanan dari Mampang hingga Kuningan selalu dipadati dengan kendaraan. Udah ketahuan kan gagasan utama itu pasti ada di awal. Beda sama simpulan. Kalau simpulan harus harus mewakili semua isi paragraf. Nah, ini ya, kuning ya biar kelihatan. Nah, gampang. Pokoknya paragraf itu pasti ada di awal. Bedanya nanti di soal itu paragrafnya bakal banyak. Nggak akan kayak gini, nggak akan sesimpel ini. Bakal ada 3, 6, 7, bahkan 8 paragraf. Jadi kalian jangan heran gitu. Pokoknya kalian bisa fokus ke, nih, ingat ya, nyari gagasan utama itu kalian fokus ke paragraf pertama, paragraf akhir, atau tengah-tengah paragraf. Nah, itu bisa jadi ada kunci gagasan utama itu ada di situ. Untuk menentukan gagasan utama, kita harus membaca kalimat demi kalimat dengan cermat. Kemudian kita dapat mencari dan menentukan kalimat utama yang berisi gagasan utama yang biasanya ada di awal atau di akhir kalimat. Lalu kita bisa menandai gagasan utama dan informasi penting lainnya. Boleh dibaca dulu biar ngerti lagi, biar paham lagi. Lanjut ya. Udah pada paham ya tentang gagasan ya? Lanjut. Nah, ini contoh soalnya. Boleh dibaca, terus boleh langsung diisi. Boleh langsung dicat jawabannya apa. Ini ada 3 paragraf. Boleh langsung mau jawab. Suaranya banget. Oh iya. Apalagi pilek kali ya, jadi ngaruh gitu. Ini udah yang jawab, jawabannya B. Ada yang mau jawabnya B. Jawabannya B. Tadi yang betul siapa? Namanya siapa tadi teh? Tadi ada yang betul jawabnya B. Sinyalnya susah ya, Kak?
Ya, kalau bentar ya. Nah, tadi jawabannya udah pada tahu kan, B. Jadi pembahasannya udah dibahas. Katanya, kenapa jadi B? Manfaat dan daur ulang kain perca. Tadi betul ya yang jawabnya B. Nah, ini tuh berarti bukan ini kan gagasan utamanya, kita disuruh baca. Berarti ini tersebut gagasan utama campuran karena kita harus nyari dulu mana gagasan utamanya. Tadi di pembahasannya katanya ada di nih, ide pokok paragraf ketiga dalam teks tersebut terdapat pada kalimat pertama. Katanya ada di paragraf ketiga. Nah, ini paragraf ketiga. Nah, ini ada di sini gagasan utamanya ada di paragraf ada di sini. Oh iya, paragraf 3 aja teliti. Nah, hati-hati ya. Jadi tadi saya sampaikan kan, nentuin gagasan utama itu Oke, ditunggu sebentar ya. nggak selalu ada di awal, ada di akhir, tapi bisa jadi di tengah gitu kan. Itu jadi gini, kalian bakal sebenarnya di soal graf, tapi sebenarnya nggak selalu ada di awal kan. Nah, bisa jadi ada di tengah, di akhir. Jadi ya itu di sini pemahaman bacaan kalian di TWK itu kayak gini. Seberapa jeli sih kalian gitu dalam menentukan sesuatu gitu, menentukan isi atau wacana topik. Lanjut ke kalimat ya. Putus-putus lagi. Nah, untuk kalimat sama sama kayak tadi tentang TPS ya. Di sini bedanya ada unsur. Saya menjelaskan unsur-unsur. Di kalimat itu masih putus-putus. Halo, masih putus-putus. Ini udah jelas sih. Cuma tadi Lanjut agak ya. kayak Udah. putus-putus gitu Kak. Kadang putus-putus, kadang Nah, nyambung Kak. kenapa ya jaringannya nggak bagus? Iya, soalnya di Bandung tuh sekarang hujan terus. Sekarang lagi mendung. Kayaknya ngaruh deh. Lanjut ya. Nah, kalau di kalimat itu ada unsur-unsur yang namanya subjek, predikat, objek, keterangan, pelengkap. Nah, kalau subjek itu pelaku sebagai kita. Yang ada di kalimat itu biasanya saya atau nama orang atau boleh juga hewan. Terus predikat itu kata kerja, apa yang sedang dilakukan subjek. Kalau objek itu penambah predikat, penambah subjek. Kalau keterangan itu menerangkan, biasanya ada menerangkan waktu, menerangkan tempat, atau menerangkan sesuatu yang harus diterangkan. Misal uh, ayah membaca koran di halaman pagi hari sebelum sarapan. Nah, itu menerangkan yang harus menerangkan. Jadi keterangannya banyak gitu. Disebutnya kalimat majemuk kayak gitu tuh. Terus ada pelengkap. Pelengkap itu bisa juga kayak tadi menerangkan yang harusnya diterangkan. Misalnya pelengkap tuh kayak gini. Saya sedang mengikuti kelas online TWK di siang hari mengenai literasi bahasa Indonesia. Nah, pelengkapnya itu literasi bahasa Indonesia kayak gitu. Jadi kadang karena kita kurang teliti, objek sama pelengkap itu bisa ketukar. Langsung ke contohnya ya. Nah, ini contohnya. Dara belajar. Dara itu sebagai subjek,
belajarnya predikat. Ingat, Dara itu subjek, pelajar itu kata kerja atau predikat ya. Pak Heru membaca koran, Pak Herunya subjek, membacanya predikat, korannya objek. Bukan keterangan ya, korannya objek. Penanganan masalah itu berjalan cepat. Penanganan masalah itu subjek karena jadi ini mencoba menerangkan berjalannya predikat karena berjalan itu pasti kata kerja, cepat itu keterangan. Dan jadi maksudnya keterangan menerangkan itu kayak gini, misal Andi berjalan cepat. Nah, cepatnya itu jadi keterangan. Karena apa? Menerangkan kalau si Andi itu lagi jalannya cepat. Lalu Aris membeli sepeda baru. Arisnya subjek, membelinya predikat, sepedanya objek, barunya keterangan. Jadi keterangan itu tidak harus selalu menerangkan tempat atau waktu. Ingat ya. Terus terakhir, lukisan adalah perasaan jiwa. Lukisannya subjek, adalahnya predikat, perasaan jiwanya pelengkap. Gimana? Udah ngerti belum? Udah ngerti? Lanjut ya. Udah mau jam 2. Oh, ini ada yang nanya nih. Belum. Oh, belum ngerti. Nih, dalam kalimat itu ada 5 unsur. Subjek, predikat, objek, keterangan pelengkap. Subjek itu pelaku, predikat itu kata kerja, apa yang sedang dikerjakan subjek, objek itu objek, bisa benda mati, bisa benda hidup, atau menerangkan keterangan. Keterangan itu menerangkan sesuatu yang dilakukan oleh subjek atau predikat, bisa keterangan waktu, tempat, atau menerangkan aktivitas. Kalau pelengkap itu melengkapi, jadi bedain pelengkap sama keterangan. Nih, baca ya. Keterangan pada suatu kalimat terletak di bagian akhir. Unsur keterangan biasanya dijadikan pelengkap kalimat. Keterangan bisa diisi oleh prasa, kata, atau ana kalimat. Keterangan yang berupa prasa akan ditandai dengan preposisi ke, di, dari, pada, dalam, kepada, terhadap, untuk, oleh, dan tentang. Sedangkan keterangan yang berupa ana kalimat ditandai dengan preposisi karena, ketika, jika, meskipun, supaya, dan sehingga. Pelengkap adalah unsur yang melengkapi predikat. Ingat, ini udah ketahuan bedanya apa. Kalau keterangan itu terletak di bagian akhir, kalau pelengkap itu melengkapi predikat. Hal ini yang menunjukkan bahwa pelengkap posisinya berada di belakang predikat. Namun, posisinya yang berada di belakang predikat terkadang agak menyulitkan untuk membedakannya dengan objek. Ada satu cara yang dapat kamu lakukan untuk mengidentifikasinya. Jadi pelengkap itu kayak tadi ya, contohnya ini. Duh, bentar ya, ada tukang ngamen. Di mute dulu. Bentar ya. Udah. Nah, gimana? Udah bisa bedain belum? Kalau keterangan itu kayak gini, misalnya kayak gini ya. Ya, saya buat kalimat baru. Tadi ayah membaca koran di halaman. Nih, ayang lagi kok ayang sih? Ayah. Ayahnya subjek. Ayahnya subjek. Membacanya apa? Coba. Membacanya predikat. Membacanya predikat. Korannya apa? Korannya objek. Kayak ngajar SD ya? Korannya objek. Di halamannya keterangan. Nih, keterangan itu pasti ada di akhir. Tapi kalau pelengkap itu pasti ada di akhir predikat. Kayak buat lagi contohnya buat yang pelengkap. Ya, aduh inget ayang ini gimana ya? Ayangnya nggak tahu kemana. Halaman itu pasti di akhir. Mau di akhir udah objek, mau di akhir predikat, mau di akhir tentang subjek, itu pasti keterangan ada di akhir. Kalau pelengkap tuh kayak gini. Ini contohnya lukisan adalah perasaan jiwa. Pelengkapnya perasaan jiwa. Misalnya gini.
saya lagi kaya, pintar, fisika. Jadi mengikuti olimpiade. Nih, sayanya apa? Subjek. Sayanya subjek. Pintar, predikat. Fisika, objek. Jadi mengikuti olimpiade apa? Pelengkap. Harusnya di belakang ini ya. Salah. Berarti ininya saya pintar jadi udah gini aja. Saya pintar jadi ikut olimpiade fisika. Fisikanya jadi di akhir. Jadi ceritanya pintar fisika. Nah, udah bisa bedain belum? Ngerti gak? Tadi siapa yang nanya? Krisna, udah ngerti belum? Udah. Oke. Makasih ya. Oke, mantap. Ya, ingat ya, halaman itu pasti di akhir, kalau pelengkap itu sesudah predikat. Oke, langsung ke contoh soal. Nih, contoh soalnya kayak gini. Pekerjaan yang dilakukan dengan cara profesional sekali akan membuahkan hasil yang begitu maksimal dan sangat bermanfaat bagi seluruh banyak manusia di sekitarnya. Pada kalimat di atas, perlu menghilangkan beberapa kata yang sehingga menjadi kalimat yang efektif. Beberapa kata yang perlu dihilangkan pada kalimat tersebut ialah, jawabannya apa? Jawabannya apa? Udah yang jawab A. Ada yang mau jawab lagi? Nah, udah chat lagi. Coba lihat jawabannya ada di bawah. Jawabannya A. Tadi tentang ini. Tadi apa sih soalnya? Ini ya. Tentang kalimat jawabannya itu B, sayang sekali. A juga lah. Coba kita masukin. Kerjaan dilakukan dengan sangat profesional sekali akan membuahkan hasil yang begitu maksimal dan sangat mengalami seluruh banyak manusia. Oh iya benar A jawabannya. Iya benar. Kerjaan dilakukan dengan akan membuahkan hasil yang begitu maksimal. Iya betul jawabannya A ya. Tadi saya salah. Salah. Betul ya jawabannya A. Salah nulis. Jawabannya A. Jadi udah tahu ya, ingat ya. Kalau kalimat efektif itu nggak boleh ada pengulangan kata, nggak boleh ada subjek yang sama, nggak boleh ada sinonim, nggak boleh ada imbuhan atau kata yang bikin ambigu gitu atau nih. Jadi bagi itu ya sinonimnya bukan sinonim sih, ya sama kayak seluruh gitu. Sekali. Jadi sekali itu kan penilaian kan, kecuali misalnya profesional dalam bidang apa gitu kan. Sekali itu maknanya ada yang ngechat suara Kak kurang jelas, masih kurang jelas gak? Mau bindeng nggak? Suaranya nggak keluar jelas. Udah ngerti belum? Udah lah ya tentang kalimat. Jadi kalimat efektif itu gak boleh ada makna yang sama, sinonim yang sama, subjek yang sama, atau pengulangan kata yang rancu. Udah pada ngerti ya? Kita lanjut. Ada yang mau nanya lagi dulu gak? Lanjut ya. Kita lanjut ke tentang kata. Kata adalah kumpulan dari beberapa huruf yang membentuk sebuah makna tertentu. Di dalam tata bahasa, kata merupakan kombinasi morfem atau bagian terkecil dari sebuah kalimat. Kata adalah satuan terkecil yang dapat diartikan dan dapat membentuk frasa, klausal, ataupun kalimat. Ciri-ciri kata, pertama tadi dari beberapa huruf, memiliki makna, memiliki fungsi tertentu dalam tata bahasa, dapat dibentuk menjadi frasa, klausal, atau kalimat apabila digabung dengan kata lain. Nih bentuknya kayak gini, kata benda itu bisa benda mati, bisa benda hidup, kucing, padi, piring, meja. Kalau kata sifat itu cantik, rindu, dingin, tampan, jutek, baik, kayak gitu ya. Kata sifat itu sifat kita, sifat manusia. Kata kerja, makan, baca, tulis, jatuh, berjalan, nah itu kata kerja. Kata keterangan seperti pagi, besok, halaman, ada kata keterangan tempat, kata keterangan waktu. Kata bilangan tadi juga udah dijelasin pas yang di TPS Bahasa Indonesia. Satu pertama berapa, sehelai, orang, kepala, yang kayak gitu. Jadi penyebutan bilangan itu disesuaikan dengan apa yang ingin disebutkan. Kata ganti
Contohnya saya, mereka, siapa, Anda, beliau, kita, mereka, kayak gitu. Kata tugas itu kayak konjungsi ya. Sejak, tanpa, itu pun, sedangkan, ketika, kayak gitu. Jadi maksudnya kata itu satu kata aja udah ada maknanya. Misal laptop, maknanya banyak kan kalau kita cari di KBBI atau di Google gitu. Laptop itu misal benda digital yang bisa memuat banyak informasi, atau ada juga laptop misalnya sesuatu yang berbentuk pipih, misal bisa dibawa kemana-mana. Nah, itu masuk dari kata. Atau misal cantik adalah sesuatu untuk menyaksikan orang yang sangat anggun, menawan, kayak gitu. Ngerti ya? Tanyain dulu, jelas gak? Soalnya ada suara juga. Jelas gak? Jelas, Kak. Jelas, Kak. Terima kasih ya. Kita lanjut ke, ini kata ya, tentang kata. Lanjut ke contoh soalnya. Coba. Fungsi kata ganti kepunyaan diberikan yang menyatakan milik ialah, nih, tadi kata ganti kepunyaan. Coba, di sini ada jawabannya. A itu, tas itu bukan main mahalnya. B, pahitnya membuat saya ingin muntah. Yang C, akhirnya beliau mengalah juga. Yang D, Rudi menyimpan bukunya di lemari. Yang E, melalui atau, aduh ini nggak ada sepatunya. Atau bersama ini, tenangnya gadis itu pergi begitu saja. Jawabannya udah deh. Wah, betul ya jawabannya deh. Pinter. Kepunyaan berarti yang dimiliki subjek. Pinter. Ini ya ada kata kuncinya bukunya. Berarti kepemilikan. Pinter. Lanjut ya. Udah pada bisa ya tentang kata? Pinter. Kita lanjut ejaan. Sama ejaan juga. Kayak gini. Nggak beda jauh. Kita langsung ke contoh soal ya. Ini cepat pembahasannya kalau 2 materi. Gak tahu karena sama ya. Nah ini coba. Ada yang mau jawab? Gak usah saya baca ini soalnya. Udah pada pintar. Coba jawabannya apa? Tentang ejaan nih. Ada yang jawab belum? Ini jawabannya D. Pak, lihat lagi. D. Oh iya, populasinya jawabannya D. Kita lihat jawabannya. Betul, jawabannya D. Pada pintar ya. Jawabannya D. Setelah kata tertolong, seharusnya diberi tanda titik, bukan tanda seru. Saya sangat merasa tertolong. Ini mah kayak marah ya. Tadi kan saya menjelaskan ya. Kalau kalimat itu penting, gimana kata depannya, titik komanya, tanda seru, tanda tanya. Apalagi kalau kayak gini kan, ini kan termasuk online ya, tulisan gitu, tulisan online atau tidak secara tidak langsung. Kalau misalnya kita kepencet tanda serunya kan kayak marah ya. Orang yang lagi misal lagi ada masalah atau lagi sensitif pasti kesinggung kan. Kok pakai tanda seru sih? Kayak lagi marah. Padahal kan kitanya kepencet misal atau seruan tanda seru itu bisa jadi seruan yang emang lagi gak marah, tapi kalau misalnya orang yang langsung tanda seru kan maknanya marah. Nah, bisa jadi kayak gitu. Jadi pentingnya ejaan di bahasa Indonesia itu ya, apalagi di kalimat gitu. Penting pokoknya tanda koma, titik, tanda tanya, tanda seru itu. Udah pada ngerti? Semoga ngerti ya dari awal. Kak itu benar kata saya. Nah, ya ini kan ini tuh termasuk jenis kalimat apa coba? Majemuk. Majemuk itu berarti ada 2 subjek atau 3 subjek itu dalam satu kalimat. Nah, boleh ini nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak ada koma, jadinya aneh kan? Jadinya saya jadinya dibacanya gini. Terima kasih banyak telah sudi memberikan tumpangan pada saya. Saya sangat terasa tertolong. Nah, kalau pakai koma kan enak, ada jedanya. Terima kasih banyak telah sudi memberikan tumpangan pada saya. Saya sangat merasa tertolong gitu. Jadi ini disebutnya kalimat majemuk. Jadi ada 2 subjek, 2 aktivitas yang ini disampaikan oleh subjek. Subjek tadi ingat apa ya? Subjek itu aktivitas atau orang yang sedang melakukan. Subjek itu kita yang sedang melakukan apanya. Oh iya Kak, ini sebutnya kalimat majemuk ya. Kalimat majemuk. Jadi ada 2 subjek atau 2 kejadian. Lanjut ya. Nah, kita ke baku dan tidak baku. Nah, ini ya, baku dan tidak baku, kawan-kawan harus fokus. Gak fokus sih, harus banyak latihan juga biar nanti kalau misalnya di contoh soalnya lebih dominan baku dan tidak baku, kawan-kawan jadi gampang ngertiin di soal ini gitu. Yang pertama kita ke
pengertian bakunya dulu ya. Baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku di dalam bahasa Indonesia atau tata bahasa Indonesia ya. Sementara kata tidak baku adalah kata-kata yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan. Saat ini kita memakai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, tapi sekarang diganti ya jadi EYD lagi, jadi ejaan yang disempurnakan. Jadi nggak POEB lagi. Bahasa baku memiliki fungsi yang secara umum disebutkan seperti berikut. Pertama, pemersatu. Pemakaian bahasa baku dapat mempersatukan sekelompok orang menjadi satu kesatuan masyarakat bahasa. 2. Pemberi kekhasan. Pemakaian bahasa baku dapat menjadi pembeda dengan masyarakat pemakai bahasa lainnya. Ketiga, pembawa kewibawaan. Pemakaian bahasa baku dapat memperlihatkan kewibawaan pemakaiannya. Keempat, kerangka acuan. Bahasa baku menjadi tolak ukur bagi benar tidaknya pemakaian bahasa seorang atau sekelompok orang. Nah, jadi maksudnya bahasa baku itu sesuai dengan tempat dan kondisinya. Misal, kita kalau di sekolah, di tempat-tempat penting, atau dengan orang-orang yang bukan dari daerah kita sendiri, misal di kampus tuh kan banyak ketemu orang-orang yang dari Jawa, dari Palembang, dari Bali, misal kita nggak mungkin pakai bahasa daerah kita kan, kita pakai bahasa Indonesia, tapi yang baik dan benar, jadi orang tuh gampang ngerti gitu. Makanya ini ada pemersatu, kita jadi pakai bahasa Indonesia biar nyatu gitu kan. Terus khas biar kita tuh kita tuh bangsa Indonesia, kita harus pakai bahasa Indonesia yang baik gitu. Pembawa kewibawaan biar wibawa aja gitu kan, kalau pakai bahasa yang baik dan benarnya, masa gitu ngobrol sama temen pakai bahasa yang nyeleneh gitu kan nggak enak. Misal teman kalian tuh ada yang keren bajunya, kita kan mujinya pasti, kamu hari ini keren deh, mantas, gak mungkin kamu hari ini selebeu banget kan, gak mungkin ya, gak enak gitu ya, kecuali ya konteksnya kalau kita lagi bercanda nggak apa-apa. Terus kerangka acuan, jadi acuan kita dalam posisi atau kondisi yang sesuai itu kayak gimana sih gitu, jadi kita nggak semena-mena pakai bahasa yang seenaknya gitu. Nah lanjut, yang tidak baku. Kata yang tidak baku adalah bentuk berterima secara resmi atau tidak mengikuti kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Berikut yang termasuk kata tidak baku ya, dari dialek bahasa Indonesia. Jadi ada kata lain juga, misalnya apa ya? Misalnya astaga kan jadi sekarang anjay, yang kayak gitu, tapi katanya dihapus. Terus apa lagi ya? Banyak sih ya. Banyak ya bahasa slang atau bahasa gaul sekarang. Terus yang kedua, kata-kata serapan bahasa daerah yang belum berterima. Banyak juga bahasa kita jadinya bahasa gaul gitu. Kayak selebeu itu gak tahu sih dari bahasa apa. Itu jadi Citayam Fashion Week kan. Terus kata-kata bahasa asing yang tidak memenuhi persyaratan dalam bahasa Indonesia. Ini juga kayak kadang kalau kita lagi ngobrol sama teman-teman kan jadi ke bawah OMG kayak gitu kan. Itu kan gak baku ya. Kayak kaget tapi pakai bahasa Inggris gitu kan. Terus kata-kata bahasa Indonesia yang diejek sebagai bahasa asing tadi. Terus yang terakhir, kata-kata bentuknya yang tidak menuruti kaidah yang berlaku. Kayak tadi selebeu, aja, itu kan nggak ada di KBBI, nggak ada di ejaan. Udah pada paham tentang kalimat baku? Ngerti ya? Ini ada contohnya kayak gini. Kalau baku dan tidak baku di bahasa Indonesia itu kayak gini sebenarnya. Baku yang sebelah sini, yang tidak baku sebelah sini. Yang baku itu ada apotek, tidak bakunya apotik. Baku itu antri, kalau tidak bakunya antri. Baku cabai, kalau tidak bakunya cabai. Kalau baku efektif, tidak bakunya efektif. Hafal, hafal, proyek, project. Nah, jadi maksudnya dari penyampaian baku dan tidak baku itu, baku sebenarnya enaknya buat di tulisan surat. Kalau tidak baku, enaknya buat penyampaian secara langsung. Misal, hari ini aku mau nganter ibu aku beli cabai, enak kan? Beda kalau misalnya, hari ini aku mau beli cabai, beda kan? Karena posisinya kita lagi ngobrol santai, kecuali ya emang ngobrol sama atasan atau orang penting, yang nggak apa-apa pakai bahasa baku, sesuaiin aja kondisi dan tempatnya kayak gitu, ngerti ya? Apa? Pokoknya bahasa baku itu emang jadi ciri khas kita gitu, bagaimana kita ngobrol, bagaimana kita menyampaikan suatu hal, gagasan. Di sekolah juga pasti pakai bahasa baku. Ini ada contoh soal, coba. Jawabannya apa? Bahasa Indonesia baku berfungsi untuk ada yang mau jawab? B. Ada yang lain? C. Iya betul, jawabannya C ya. Jawabannya B belum tepat, jawabannya C. Komunikasi dan di sekolah. Karena fungsinya kalau komunikasi antara orang-orang yang berlainan suku bangsa namun masih dalam batas wilayah negara Indonesia,
ini tuh termasuk di bagian fungsi juga, cuman nggak tentang itu gitu kan. Tapi di sini kondisi dan tempatnya kayak gimana, kayak gitu. Betul ya? Kalau yang B itu maksudnya sama, cuman di sini tuh kan jadinya pasti seluruh warga Indonesia itu pasti pakai bahasa Indonesia gitu. Tentang berlainan suku, ngerti ya? Ini jawabannya betul ya, C ya. Komunikasi dinas resmi dari sekolah. Ada lagi, ini coba ini jawabannya apa? Terakhir, contoh soal terakhir. Jawabannya apa? Oh, udah dijawab. Iya betul, jawabannya A ya. Jawabannya A, betul. Harusnya ini tuh yang sistem, harusnya ini sistem, terus teknik, bukan pakai H, terus terampil, di sini pakai E, resiko pakai I, risiko. Udah pada paham ya? Ini ada terakhir, tips and trick TWK. Pertama, mulai membaca cepat, sama aja kayak tadi TPS, membaca skimming, banyak membaca buku fiksi dan non-fiksi, tata bahasa kalian diperbanyak lagi, pembendarahan katanya diperbanyak lagi, karena bakal ada bahasa asing, bahasa serapan, pasti di soal itu bahasa-bahasa yang jarang kita temuin. Terus banyak membaca artikel, itu juga bisa jadi referensi dalam soal paragraf, pahami pembendaraan kata, mengenal ragam bahasa dan kata, ini untuk bahasa baku, khususnya bahasa baku dan tidak baku. Terakhir, perbanyak latihan soal literasi, biar kalian tuh terbiasa dengan soal-soal panjang. Alhamdulillah, udah beres. Tumben ini cepat, 2 materi, karena mirip ya. Ada yang mau tanyain? Harusnya sistem, iya betul tadi. Ini ya, coba kita perbaiki yang soal. Jadi ini tuh ini harusnya sistem. Terus terampil pakai E, maksudnya terus resiko ini jadi risiko. Nah, udah paham ya? Yang tanya dulu. Udah beres ya. Kak Isan mau nambahin? Makasih ya yang udah merhatiin sama bantu jawab. Belum tanyain dulu gak? Enggak ada, Kak. Oh, udah berpaham ya. Ingat ya, tadi tips-tipsnya kayak gimana cara nentuin pertama, kesimpulan, menentukan judul, terus di TWK juga jangan pada ketuker, gimana ejaan, gimana nentuin kalimat, dan bahasa baku dan tidak baku. Soal yang tadi kakak, karena saya sudah bisa kirim file kakak. Gimana Kak Isan? Ini sebenarnya contoh soal sih. Biasanya ada soal lagi yang biasanya Kak Isan tuh ada tryout biasanya. Udah selesai semua ya, Kak? Udah, atau boleh mau di wordin, boleh nanti saya kirim ke Kak Isan. Udah Kak? Oke. Ya, terima kasih Kak Iin atas waktunya yang telah mengajar pada siang sampai sore hari ini dengan materi TPS Bahasa Indonesia, PBM, dan juga TWK Literasi Bahasa Indonesia ya. Terus buat yang tanya tadi mengenai materi PPT-nya hanya akan di-share di paket bimbel premium ya, atau juga di-share di paket yang bimbel berbayar. Jadi nanti kalau yang mau dapat file materinya jangan lupa untuk daftar di bimbel Ore Digital ya. Jadi nggak di-share di grup yang umum, tapi kalau untuk record Zoom-nya nanti di-share kok di grup yang umum. Nanti record Zoom akan di-upload hari Senin di channel YouTube-nya Ore Digital. Nanti link record-nya akan di-share di grup-grup ya. Terus untuk Lacol kemarin udah di-share ya Lacol tentang literasi bahasa Indonesia, sama nanti akan ada Lacol tentang TPS yang UTBK SNBT untuk yang PBM ya. Nanti kemungkinan Lacolnya di-share-nya nanti sore atau enggak besok pagi juga sih hari Senin gitu. Sampai sini ada pertanyaan?
dari Manchester United rekamannya di share di mana? Di channel YouTube-nya Hore Digital. Kalian cari aja channel YouTube-nya Hore Digital, di situ banyak link record Zoom sebelumnya. Ada lagi yang bertanya? Untuk Latsol di share-nya kemarin udah ada Latsol ya untuk yang TWK Bahasa Indonesia, yang literasi Bahasa Indonesia. Untuk yang PBM kemungkinan besok baru di-share via Google Form ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin Abang akhiri aja. Terima kasih buat yang telah mengikuti kegiatan Zoom TWK Bahasa Indonesia dan juga TPS PBM ya, pemahaman bacaan dan menulis Bahasa Indonesia dari BIM Hore Digital. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat buat semuanya dan dapat diterima dengan baik. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan seperti tadi ada putus-putus atau gangguan jaringan, semoga dapat diterima ya. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih semuanya. Maaf ya. Terima kasih banyak, Kak. Ya.